Buat yang punya Yaris Bapau bingung mau diapain, kita akan bahas Yaris Bapau di belakang gue di Godaan Lelaki. Stay tune. Halo Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Nah kali ini nih masih barengan gue Raffi di Godaan Lelaki. Kita akan kupas tuntas nih soal Yaris Bapau yang ada di belakang gue. Katanya nih mobil lagi anget-angetnya nih digoreng karena ini mobil emang kecil, compact ya, irit tapi tenaganya luar biasa. Dan langsung aja kita akan ngobrol sama yang punya Yaris di belakang gue ini. Ada Abel. Halo Bre. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wow, thank you banget nih udah main ke... Sama-sama, terima kasih sudah diundang juga. Thank you banget udah mampir ke Godaan Lelaki. Anyway Sobat Seva, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum subscribe, langsung dong subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Dan lo bisa juga cek konten-konten kita yang lain nih. Ada Godaan Lelaki, Info Otomotif, Save with Seva. Banyak pokoknya, tinggal diceki-ceki aja nih nanti di YouTube-nya Seva by Astra. Oke Bre, nih sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin boleh dikasih tahu dulu dong ini Yarisnya tahun berapa, tipe apa, matic apa manual? Oke, ini Yaris tipe E, matic tahun 2012. Tipe E, matic 2012. Oke, berarti ini sebelum facelift yang terakhir ya? Iya, sebelum facelift terakhir. Sebelum facelift terakhir. Nih yang belum lampunya bulat-bulat nih Sob. Masih, body kitnya juga masih simple-simple gini. Iya. Nah ini lo pakai udah berapa lama nih? Ini pakai sekitar mungkin 4-5 bulan terakhir lah. 4-5 bulan terakhir ya. Nah, mungkin sebelum ini lo emang udah pakai mobil-mobil lain sebelumnya atau ini first car nih? Enggak. Sebenarnya ini mobil keberapa ya? Mungkin ke-3 atau ke-4 kali ya. Sebelum pakai ini gue pernah pakai HRV, pernah pakai Corolla juga, pernah pakai Swift. Baru akhirnya memutuskan untuk Yaris Bapau lagi. Oke. Anyway, Corolla yang tadi dia mention itu pernah akhirnya gua rawat ya. Betul. Akhirnya gua rawat lumayan lama tuh, pindah tangan dan kemudian iya terpaksa akhirnya gua lepas lagi untuk ganti mobil. Nah, Abel ini anyway sepupu gua jadi kita udah main dari kecil banget lah ya. Dari kecil kita udah bareng-bareng. Yoi, dari kecil udah bareng-bareng. Nah, terus dari mobil-mobil yang sebelumnya tadi, kenapa kemudian akhirnya lu putusin pakai si Yaris Bapau ini nih? Oke, kenapa akhirnya Yaris Bapau ya? Jadi sebelumnya keluarga gue sih lebih tepatnya itu pernah pakai Yaris Bapau juga tahun 2007, manual, dan enak, irit, ya udah pada tahu lah ya kalau irit Yaris. Bener. Dan akhirnya kenapa Yaris Bapau lagi ya karena itu tadi pertimbangannya irit, compact mobilnya untuk di kota gue pakai sehari-hari juga kan. Ya, jadi akhirnya Yaris Bapau lah. Oke. Ini juga sejujurnya gue sempet tergoda juga nih sama si Yaris Bapau ini. Cuman konsiderasinya adalah bagasinya ya. Betul. Bagasinya sih. Bagasinya emang agak sempit, kurang lega gitu ya. Emang karena city car anyway. Yep. Dan yang dikejar juga compactnya, tapi dalamnya tetap lega ya. Dalamnya lega. Kalau untuk penumpang oke lah gitu ya. Oke. Nah, kan ya gue tau lah mobil lo sebelumnya juga dandan juga kan. Dandan. Bukan dandan jajan ya, tapi emang didandanin gitu ya. Emang dicentil-centilin mobilnya. Nah, kita akan bahas nih mobil ini yang udah dicentilin apa aja. Mungkin dari eksterior dulu kali ya. Oke, kalau dari eksterior sih gue sebenarnya nggak banyak ya. Karena emang niatnya pengen simple fitment aja. Yang penting di jalan enak dilihat. Penting nyetel aja lah gitu iya, ya, penting nyetel lah, clean gitu ya. Paling nih cuma nambah aksen kayak di headlamp, gue kasih orange tuh stiker. Terus apa lagi ya kalau eksterior? Ada shark fin kayaknya gue liat di atas ya. Ya shark fin, beli online by the way. Lucu-lucuan aja ya, gitu lucu-lucuan daripada pakai antena gitu kan. Yoi. Terus udah sih kayak kalau eksterior ya. Udah sih, saya tinggal cuci wax gitu ya. Terus body kit udah bawaan. Body kit bawaan, udah gue papain, cuman tapi emang bawaannya udah cakep sih ya. Bawaannya udah oke. Bawaannya lucu gitu ya, untuk kayak namanya lah. Oke lah. Yoi, kayak namanya Yaris Bapau ya, bulat-bulat kayak Bapau aja gitu kan.
Nah ini warnanya merah Emang dari sananya merah. Emang dari sananya Emang merah. iya. Tapi emang ketika lo beli, emang lo pilih warna merah atau kayak adanya merah pada saat itu, jadi ya udahlah merah Gue aja. sih kalau nyari mobil sebenarnya kalau warna nggak terlalu ini ya. Itu tergantung ntar kalau kita mau modify kita cocokin sama warna pelek gitu-gitu oke, lah. Jadi oke. warna apa. Jadi ya kebetulan adanya waktu itu merah, ya udah gue ambil merah. Ambil merah. Iya. Oke. Nah, kalau dari fitmentnya kan udah nyetel banget nih mobilnya. Saya gue liat manis banget gitu, lucu, apalagi warnanya merah, terus velgnya putih gitu kan. Nah kalau untuk undercarriage, kaki-kaki itu udah diapain aja nih? Kalau undercarriage ini gue kaki-kaki ya pasti ganti pelek yang kelihatan ya. Ganti pelek ini gue pakai 16 lebar 7 ET40. Untuk pernya gue ganti lowering kitnya HSR. Lowering kit HSR, oke. Yang depan plug and play langsung pasang, yang belakang plug and play juga sih, cuman gue potong dikit karena fitmentnya agak tinggi lah waktu itu. Agak nungging ya? Agak nungging, benar. Tapi bantingan gimana so far? Bantingan so far, kalau yang gue rasain ya, itu lebih enak dari aslinya sih. Jadi istri belum komplain tapi kan? Belum. Masih aman. Kita bilangnya ceper dewasa. Ceper dewasa. Bener, ceper manis namanya ya. Fitment dewasa, oke. Ini gue juga punya cerita unik sama velg ya sebenarnya. Jadi velg Work MCO yang nempel di Yarisnya Abel ini dulu sempat gue colok di Altis gue nih. Colok di Altis gue, terus kemudian gue ganti velgnya gue jual. Jualnya bukan ke Abel, bukan. Jadi velgnya gue jual ke orang. Nah, terus ternyata akhirnya dibeli sama si Abel. Betul. Dan itu gue nggak tahu pas dia beli velg ini, lah, lo beli velg di mana? Di Om ini gitu. Ayo velg gue dulu gitu kan ya. Ada beberapa ciri yang emang kemudian kayak, ini velg gue dulu nih. Balik lagi velg ke akhirnya. Dan ternyata juga cakep juga gitu. Kenapa gue jual dulu ya gitu kan. Nyesel dikit ya. Nyesel dikit, cuman ya udahlah. Udah berlalu, sans. Oke, kalau untuk ban, fitmentnya gimana? Ban fitment gue pakai 19550. 16. Akselera yang P. Yang PR ya. Nah, lu dengan spek velg segini 16 lebar 7 ET40 ban 19550 dan sependek ini, itu fendernya ada yang lu roll nggak? Oh iya, bener, gue depan belakang roll fender karena ya tadi gue ngejar pelek karena peleknya agak keluar juga kan kalau fender nggak di ini, gesrot lah. Oke. Akhirnya gue roll untuk ngobatin si gesrotnya ini. Tapi udah aman ya? Udah aman, sekarang udah nggak gesrot sama sekali. Oke, jadi Sobat Seva yang belum, mungkin ada yang belum paham nih roll fender tuh diapain sih gitu kan. Taunya mungkin roll rambut ya. Nah, jadi kalau roll fender itu kan nih spakbor ada tekukannya gini ya. Nah, tekukannya ini di roll supaya ngelipat. Benar. Supaya nggak mentok ke ban. Karena kalau misalkan dia mentok, bahayanya adalah pertama ban lu bisa kikis. Iya. Dan ekstrimnya kalau lu pakai jauh, jalannya kacau gitu ya, bisa nyangkut dan akhirnya bannya bisa sobek. Jadi ini roll fender selain buat nyetel-nyetelan tapi juga buat keamanan juga. Benar. Buat lo yang misalkan pakai velg ET kecil atau mobil lo dipendekin gitu. Oke, untuk eksterior kaki-kaki udah. Nah, mesin nih. Oke, untuk di mesin sendiri ini kan kita udah tahu lah mesin 1NZ-nya Toyota itu dipakainya juga lumayan lama kan. Benar. Dari tahun 2003-an mungkin ya, atau bahkan di Jepang udah lebih lama lagi, tapi masuk Indo 2003-an di Vios sampai akhirnya dipakai di Yaris generasi yang sebelum sekarang ini kan. Ini mesin bandel, torsinya gede, terus irit gitu ya. Bahkan dipakai sama armada taksi pada saat itu gitu ya. Karena emang mesinnya terkenal bandel. Nah buat lo mesin segini itu udah cukup atau ada yang lo upgrade lagi? Sebenarnya kalau untuk standarnya sih udah cukup banget ya. Dari ya, jambakannya segala macam itu udah oke banget. Cuman ini yang gue lakuin mesin ini sebenarnya nggak banyak sih. Gue cuman air filter replacement doang pakai Apex, oke. Yang budgeting. Budget. Iya benar, yang budget. Maklum nih budget pelajar nih. Benar, budget pelajar sama remap. Remap ECU sama remap transmisi aja. Oke, nah kalau untuk pergantian filter itu lu ngerasain ada yang berubah nggak semenjak ganti filter? Lebih enak aja sih untuk dari bawah ke atasnya tuh lebih smooth, enteng lah ya. Ya. Oke. Nah sebenarnya teman-teman kalau misalkan lo ganti filter replacement, bukan open air ya, bukan open air filter, tapi filter replacement yang kayak standar bentuknya, itu enaknya lo bisa pakai lifetime karena filternya itu bisa dicuci. Kalau filter standar kan kalau udah kotor banget ya ganti kan ya. Kalau ini tuh bisa lo cuci berarti ya. Iya. Cuci jadi lo bisa pakai terus-terusan tuh si filter replacementnya ini gitu. Atau misalkan lo mau open air filter, nah itu kan ujungnya juga
perlu diganti terus tuh si kapas-kapasnya itu. Jadi ini kayaknya best choice nih buat harian ya? Iya, buat harian. Oke. Untuk remap, yang di remap itu cuman ECU mesinnya aja atau si transmisinya juga ikut di remap? Untuk remap, ECU mesin sama transmisi. Jadi waktu itu kebetulan ditawarin jadi dua-duanya. Sekalian. Pakai. Benar. Kena racun. Kena racun kalau itu, kejebur. Kejebur. Nah ini ketika lu remap, lu requestnya minta yang kayak gimana nih? Enggak, gue cuma minta yang penting dibuat harian enak, tapi diajak kenceng-kenceng dikit di tol juga enak. Buat lari-lari kecil. Iya, benar. Yang susah minta harian enak, nyentul enak, touring enak, nah itu agak susah tuh. Agak susah tuh. Nah, ganti ECU kalau itu namanya. Ganti dastek, ada setelannya tuh biasanya tuh. Jadi kalau misalkan lo remap, keuntungannya adalah pertama, lo tetap pakai ECU standar gitu ya, tapi ada beberapa limit yang di-unlock lah gitu ya. Limit yang di-unlock, terus di-tuning ulang segala macam, jadi mobilnya itu bisa sesuai sama apa yang lo request. Betul. Gitu. Nah, semenjak remap nih, perubahan yang lo rasain tuh? Jauh banget sih. Pertama lebih, ya ini gue nggak tahu ya, cuman ini doang. Ini belum dyno nih ya berarti ya? Belum dyno. Lebih irit, yang pasti. Tadinya gue, dalam kota tuh gue bisa 110, 111an lah ya. Setelah remap itu bisa 113, 112. Itu lu coba full to full tuh? Full to full. Goks. Ya, lumayan lah. Iya. Terus, gue lupa mention juga tadi. Apa tuh? Exhaust system juga kan udah ganti juga. Oh iya, ini exhaust system udah ganti. Pakai apa nih exhaustnya? Enggak, ini custom, tapi headernya tetap standar. Jadi gue dari tengah ke belakang. Kayak dari tengah ke belakang. Nah kalau lo bingung tengah ke belakang itu apa, lo tonton video di balik mesin bareng Pak Dadi tuh. Kita udah bahas tentang exhaust system. Nah ini berarti yang lo ganti dari tabung tengahnya lo ganti. Tabung tengah ganti. Press-on berarti. Sama mufflernya. Sama muffler aja. Oke, berarti manifold header nih masih standar ya? Standar. Oke. Nah tadi tuh, balik lagi tadi, setelah di remap ECU dan ECT berarti ya? Iya. Itu apakah lu bareng langsung atau satu-satu waktu itu? Enggak, bareng langsung. Bareng langsung, jadi pas gue tadinya niatnya remap si ECU-nya doang. Terus ya di situ kena marketingnya mereka lah, dia nawar ini gini. Cuman ya emang jadi lebih murah. Jadi lebih murah pertama, dan di luar marketingnya juga emang ternyata lebih enak. Iya, berasa perubahannya berasa banget lah di remap transmisi. Iya. Nah ini gue baru tahu juga nih, ternyata ada remap transmisi dari cerita Abel tadi. Jadi sebelum kita on cam gitu, kita ngobrol juga, ternyata ECT juga bisa di remap ya. Gitu. Ini napas lebih panjang berarti ya? Lebih panjang. Sadis, responsifnya nambah, benar. Napasnya nambah. Betul. Terus kalau untuk mesin selain tadi ya remap, filter replacement sama knalpot, ada lagi mungkin? Enggak, itu aja sih kalau sisanya standar. Sisanya standar. Saya standar. Oke, ini namanya standar nakal. Standar centil kalau ini namanya. Standar cuman dari ya dikit-dikit lah. Gitu. Oke, masuk ke bagian interior deh. Interior ada yang lo rubah-rubah atau ya udah let it original aja? Kalau interior sih gue sebenarnya lebih ke let it original aja ya, untuk jok-joknya segala macam. Cuman yang gue rubah itu biasalah setir sama shift knob paling. Oke, setir lo pakai apa nih? Setirnya pakai Momo Kors. Momo Kors tapi ukuran? retrim, ukuran 13. Oh ini karena lo dapetnya udah lama. Udah lama. Setir ini setir turun-menurun. Oh setir warisan. Betul. Iya. Setir pernah warisan. Dipakai bapak-bapak kita. Benar. Dipakai gua, lalu pindah ke Abel. Benar. Gitu. Jadi mau nggak mau kulitnya kan udah pada copak KM tinggi. Iya, setirnya udah KM tinggi. Benar. Oh dari retrim nih tadi ya, retrim. Terus shift knob pakai? Shift knob universal. TikTok. Belajar korban TikTok gitu. Bener. Ya. Nggak cuma cewek-cewek yang impulsif belanja, cowok-cowok juga kalau udah ngeliat barang mobil kayak oke nih, langsung kita gas kok. Jadi kita sama impulsifnya, tenang aja. Sisanya standar? Sisanya standar. Oke. Tapi emang lo demen yang standar atau emang belum kesentuh aja gitu? Pengennya sih ganti jok kali ya. Soalnya kalau untuk sebenarnya gue kan tadinya naik Honda juga HRV ya. Untuk posisi nyetirnya tuh sebenarnya HRV sama Yaris gue lebih suka posisi nyetirnya Honda karena dia posisi agak lebih di bawah kan. Oke. Dan itu kan kayak keluaran baru kan. Maksudnya udah lebih maju lah teknologinya. Kalau sementara yang ini kan tahunnya 2012 ya. 2012. Jadi emang mungkin pada saat itu yang paling mantep ya ini pada saat itu begini. Cuman sekarang kita
Jadi bukan posisi jok yang nggak enak, cuman kitanya udah ngerasain yang lebih enak. Iya, betul. Jadi ini jadi kelihatannya kayak kurang enak kayak. Bukan posisi nyetir sih. Posisi nyetir. Padahal pada saat dia baru-baru keluar tuh kayak iya, banget nih mobil nih. Betul. Buat nyetirnya gitu kan. Jok berarti nih. Iya, next wishlist jok kalau interior. Sih. Colok-colok Recaro SR3 gitu sih. Waduh, cakep sih. Cakep. Head unit semua standar berarti? Kalau head unit gue karena ini gue ngambil second bawaan dari sana, jadi gue udah gantian dari udah sana. Gantian. Oke. Tapi itu udah cukup lah ya. Udah cukup lah. Tinggal ada bluetoothnya. Yang penting ada bluetooth, itu penting tuh, ada bluetooth ya. Oke, berarti interior itu aja ya. Tadi kita udah sempat bahas wishlist dikit lah ya di interiornya. Kalau overall nih dari secara keseluruhan, ini lo udah cukup sama mobil ini atau kayak gue masih pengen ini sih dan ini dikit lah. Oke. Ada nggak kira-kira? Kalau untuk wishlist sih sebenarnya ya namanya laki-laki ya. Bener. Hobi otomotif gak akan habis-habisan lah wishlistnya. Bener. Pertama sih gue pengen banget sebenarnya stop lampnya ganti yang fits punya. Yang clear. Yang clear. Cakep sih. Itu cakep banget. Cakep banget. Gue pengen pakai yang clear terus. Ini gue pengen ini karena balik lagi ya wishlist. Iya, wishlist. Siapa tahu dapat ya kan. Ntar kalau ada rezekinya baru digas gitu kan. Gue pengen pasang disc brake belakang. Ganti. Karena copotannya TRD Sportivo yang yang last edition ya? Iya, yang last edition kan dia udah disc brake depan belakang. Benar tuh, tepat tuh buat safety. Benar, terus apa lagi ya wishlistnya? Kaca film mungkin? Kaca film. Cukup segini? Enggak sih, mungkin harus agak diterangin dikit lah ya. Biar kelihatan dikit yang bawanya. Iya, cuman kadang kan kalau kayak lo, kayak gue gitu, mobil somehow suka dipakai istri gitu kan ya. Itu jadi dilema sendiri tuh. Iya, betul. Takutnya dipakai istri kalau keterangan jadi ngaruh ke keamanannya beliau gitu kan. Sementara kalau kita nih nyetir pengennya terang sih. Iya, pede banget nih. Clear gitu kan kelihatannya. Asli. Terus kalau, bener nih. Tadi lo sempat mention Fits ya. Nah mostly kan kalau orang yang dandanin Yaris, kiblatnya pasti ke Fits kan. Lo ada kepikiran buat ganti facelift ke Fits gitu, bumper, depan belakang misalnya? Enggak sih, soalnya pertama udah tadi yang lo bilang pasaran banget, maksudnya orang pasti megang Yaris Bapau, kiblatnya sana Fits. Gue pengen kayak ya udahlah Yaris Bapau di Indonesia kan kayak gini nih. Iya sih. Ya udah, kayak gini juga toh enak dilihat juga gitu. Ini asik sih, gue suka banget nih fitmentnya. Tadi beberapa pas kita datang juga teman-teman di sini beberapa pikir cakep sih. Karena manis banget nih, ada body kitnya, udah ada tipis-tipis aja gitu. Tapi emang kalau stop lamp fits emang gak ada obat sih. Iya. Gak ada obat. Ntar kita kasih lihat footage itu, dia clear, dalamnya merah gitu. Gila. Kayak stop lamp Alteza. Iya, betul. Cakep ya. Terus kalau dari mesin sendiri ada yang mau digaskan lagi? Enggak lah, kalau mesin udah cukup. Paling ya kalau emang ya karena mobil tua juga, ntar emang ada waktu misalnya untuk turun head sekalian bersih segala macam, ya paling sekalian di porting ya. Bener sih, biar nggak 2 kali kerja ya. Iya. Mumpung lagi turun. Bener, mumpung lagi turun, porting. Bener, enak. Jadi emang pengen di refresh aja lagi. Di refresh aja. Sama ya di porting lah ya. Porting. Nah kalau di porting berarti nanti mappingannya berubah lagi nih, ECU-nya. Bawa lagi ke mapping lagi, tuning lagi. Tuning terus. Gitu tuh, pengennya sih tambah dikit aja lah, remap aja lah paling. Tapi abis remap, panjang lagi tuh. Settingan exhaust berubah, settingan ECU berubah. Pusing. Header mungkin? Header. Biar sekalian full sis. Ya kalau ada ya, mau full system sekalian semuanya aja ganti ya kan. Bener. Sepipa-pipanya. Dari depan sampai belakang baru semua. Lumayan tuh waktunya, lumayan tuh. Iya bener. Waktunya. Tertar lah itu wishlist oke. Wishlist. Mungkin panjang kali ya. Oh iya, long term lah. Long term. Nah lu sama mobil ini ada kayak pengalaman yang unforgettable moment atau kayak lu punya sentimental value gak sama mobil ini? Mungkin karena baru 4 bulan ya. Enggak, tapi by the way ini mobil yang paling sering setelah gue ganti ini paling sering gue pakai daily. Oh karena sebelumnya walaupun lo ada mobil cuman lo lebih seneng naik motor ya? Lebih seneng naik motor karena pertama gue pakai HR-V sebelum ini gede banget. Enggak friendly untuk jalan ya. Compact. Setelah gue pakai ini maunya naik mobil gitu. Karena udah naik motor nih gini. Bener. Selap-selip gas aja udah. Betul. Terus kayak misalkan anak lu segala macem nih, anak lu tapi masih terlalu kecil ya buat kayak nih happy apa enggak naik mobil ini kayaknya. Terlalu kecil, masih 10 bulan. Istri tapi aman ya? Istri aman banget. Ya? Justru dia lebih sering
sekarang mau nyetir sendiri. Jadi kalau kemana-mana, gue lagi nggak bisa nganter, ya udah dia tinggal bawa karena lebih enak mobilnya kan. Bener sih, lebih kecil. Dibandingkan dia bawa HRV. Lebih kecil, lebih irit, lebih compact. Cuman ya tadi sih, yang jadi considernya adalah space bagasinya dikorbanin. Iya benar. Gitu. Jadi kalau agak bawaan banyak, ya taruh tengah lah gitu. Iya taruh tengah. Soalnya kursi belakangnya kalau dilipet kan dia harus turun dua-duanya. Iya kan? benar. Dia nggak bisa satu-satu. Bener, taruh tengah. Jadi pilih bawa barang atau bawa orang. Iya gitu. itu, tinggal dipilih aja bawa orang apa bawa barang. Iya. Kalau mau bawa orang sama barang ya pasang roof rack boleh lah. Iya, Di atas lah, taruh atas tuh. Kayak zaman-zaman lebaran gitu tuh. Terakhir ya, mungkin pertanyaan terakhir gue adalah, ini mobil kira-kira bakal lo jual apa enggak? Sejauh ini gue belum mikir untuk ngejual sih. Oh iya? Iya. Masih lo Kayaknya- nikmatin aja nih ya? Iya. Nikmatin ini, nikmat banget. Fun Iya to sih, drive. Fun to drive sih. Mungkin teman-teman yang pakai Yaris Bapau juga boleh komen nih di bawah kira-kira pengalamannya gimana, suka dukanya apa, atau lo punya reference modifnya tuh kemana gitu ya, supaya mungkin bisa menambah referensi Benar. teman-teman lain yang pakai Yaris Bapau tapi bingung nih ininya kemana Giblat ya. Ini gue jujur gue suka karena velgnya rally gitu ya, velg rally, tapi mobilnya pendek. lucu. Velg tapi akan lo ganti lagi atau kayaknya ini masih aman aja? Kalau pelek sih ya, kalau pelek mah bosen, entah pasti ada bosennya Masih sih. ganti. Tapi untuk saat ini sih cukup lah. Cukup Udah lah oke ya. banget. Detailnya oke sih. Udah Ini oke banget. manis, detail nih, ada oren-orennya di sini nih juga nambah apa ya, kayak kalau ibaratnya muka perempuan kayak pakai blush on gitu Iya, ya. tipis Nggak- aja, iya, tapi tipis aja. kelihatan beda gitu. Nggak pucet jadinya, nggak pucet. Oke Bre, thank you banget nih udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol di Seva hari ini di Goda Lelaki. Mudah-mudahan mobilnya sehat selalu Amin. ya. Elonya juga sama keluarga sehat Iya, tentunya. Amin. Dan wishlistnya itu bisa segera terlaksana lah ya. Amin. Oke, Sobat Seva, gimana kira-kira yang punya Yaris Bapau udah mulai kebayang mau dimodifikasi kayak gimana? Dan kalau misalkan emang lu lagi nyari mobil-mobil yang bukan mobil baru gitu ya, mungkin budgetnya masih terbatas, atau kayaknya gue mau beli mobil second dulu untuk first car, lo bisa cari di car discovery-nya seva.id. Karena selain kita ada banyak banget pilihan mobil baru, kita juga banyak banget pilihan mobil bekasnya. Dan karena kita ekosistem dari Astra, pastinya mobil-mobil bekas yang kita jual itu udah melalui pengecekan-pengecekan yang sangat-sangat baik. So, kita pastikan mobil bekas yang kita jual ke konsumen itu sudah ready to use. So, langsung aja cek di seva.id. Nah, biasanya nih Sobat Seva yang kayak tadi nih, kayak Abel, ini kan lo belinya nggak baru ya? Iya. Belinya bekas gitu. Nah, banyak mungkin yang terkendala sama dokumen-dokumen kendaraannya, harus balik nama, harus bayar pajak, segala macam. Itu tenang aja, karena di Seva ada layanan surat kendaraan, di mana kita akan bantu lo buat ngurusin dokumen-dokumen si mobil lo. Dari mulai balik nama bisa, bayar pajak bisa gitu ya. Jadi semuanya udah diaturin, lo tinggal proses by online aja, nanti akan ada tim kita yang menghubungi seandainya lo mau pakai layanan dokumen kendaraan tadi. So, langsung aja cek di seva.id lagi. Oke Sobat Seva, sekian dulu Goda Lelaki kali ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Abel juga. Jadi mungkin buat Sobat Seva yang punya Yaris Bapau, terus pengen dandan tapi budgetnya masih budget mahasiswa nih bang gitu kan. Atau ya budget masih terbatas, masih budget build. Nah mungkin ini bisa jadi referensi karena tadi ownernya udah bilang ini kita soalnya modifnya pelan-pelan ya karena banyak pengeluaran yang harus diatur juga Bre ya. Benar. Jangan sampai semuanya lari ke mobil gitu kan. Jangan, karena prioritasnya juga banyak. Oke Sobat Seva, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Cek juga nih konten-konten kita yang lain yang pastinya gak kalah seru, edukatif, dan juga informatif. Kalau gitu, gua Raffi. Gua Abel. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva. Karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!